Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya semua dalam kondisi yang baik tentunya. Amin. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dituntun, supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran menurut firman-Nya. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan, berkat, rahmat, anugerah dan segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Engkau dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, situasi dan kondisi keadaan dunia tidak menentu. Sehingga seringkali orang bisa dihinggapi khawatir. Khawatir akan apa yang dimakan. Khawatir tentang hari depannya. Khawatir akan segala yang diperlukannya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, engkau minum, engkau pakai. Semua itu memang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dicari semua orang. Orang mencari kebutuhannya untuk bisa makan, untuk bisa hidup. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan, Bapamu di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Nah, tapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi mengutamakan Tuhan, maka engkau akan dipelihara. Burung di udara saja yang tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita manusia, jauh melebihi burung di udara. Pastilah hidup kita dalam pemeliharaannya terpelihara, tercukupi apa yang kita perlukan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi saat engkau mencari Tuhan, seringkali Tuhan singkapkan. Misalnya, ya, ketika engkau bergumul, Tuhan ini apa yang harus kukerjakan? Tuhan kasih hikmat. Loh, ini kan bulan-bulan seperti ini, hari-hari seperti ini, ya mendekati saudara kita Muslim berlebaran, wah jualan baju bagus nih. Loh, Tuhan bisa kasih hikmat. Oh iya ya, selama ini kenapa gak kepikir? Oh, jual makanan. Oh, jual apa ini itu ya. Tuhan bisa singkapkan, bukakan itu. Ya, entah apa. Tapi percayalah, Tuhan punya cara untuk memelihara hidup kita. Ya, yang penting adalah saudara pertama cari Tuhan dulu, dengarkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan mulai taati, lakukan, maka hidupmu betul-betul akan ada dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan memelihara hidup kita dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi percayalah pasti ada solusi. Ketika engkau dalam pergumulan, pasti Tuhan akan beri hikmat bagaimana engkau bisa tercukupi apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan itu semua. Dan caranya sekali lagi, Tuhan punya cara. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan seringkali singkapkan, bukakan perkara-perkara itu. Sehingga hidup kita tidak akan berkekurangan. Coba lihat Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tadi di dalam Matius 6 tadi dikatakan apa? Bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, perhatikan ada kata memerlukan. Berarti itu yang diperlukan. Dan dalam Filipi 4:19 dikatakan, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi apa yang kita perlukan, Tuhan pelihara, Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan. Sehingga
hidup kita tidak berkekurangan. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita, ya, utamakan Tuhan, cari Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku mesti bagaimana? Nanti Tuhan akan singkapkan. Nah, itulah cara Tuhan memenuhi keperluan kita. Itulah cara Tuhan memberkati, bahkan itulah cara Tuhan menambahkan apa yang kita perlukan itu sehingga kita bisa memenuhi segala keperluan kita. Tidak berkekurangan. Sekali lagi, dengan cara Tuhan. Seringkali nggak terpikir sebelumnya, tapi saat engkau berdoa sungguh-sungguh disingkapkan Tuhan. Oh, darahku cocoknya seperti ini. Oh, musim seperti ini, misalnya petani cocok nanam ini. Itu cara Tuhan memelihara. Jangan salah, jangan berpikir bahwa yaudah aku percaya Tuhan nggak ngapa-ngapain saja. Tuhan memelihara dengan banyak cara. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan bukan berarti disuapi Tuhan. Burung itu juga berjuang dia. Cari makan, tapi semuanya disiapkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Apalagi kita, ya. Jadi sekali lagi, kita diberi akal budi, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kita pasti bisa melewati setiap kesulitan, tantangan, bahkan kita dimampukan untuk bisa melewati setiap tantangan itu. Diberi kemampuan, diberi hikmat, sehingga kita bisa memenuhi segala keperluan kita menurut cara Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memenuhi semuanya itu dengan caranya yang ajaib. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tuhan akan singkapkan. Tuhan akan bukakan. Sehingga apa yang kita kerjakan menurut pimpinan Tuhan, maka pasti berhasil. Pasti ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan khawatir lagi. Percayalah dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh Tuhan yang memelihara hidup kami. Melebihi Engkau memelihara burung di udara. Kalau burung di udara saja Engkau berikan pelindungan, pemeliharaan, bahkan Engkau cukupkan keperluannya. Apalagi kami manusia. Oh, kami percaya Tuhan, hidup kami dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Kami tidak akan berkekurangan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memenuhi segala keperluan kami ketika kami mengutamakan Engkau. Ketika kami mencari Engkau, ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau pasti buka jalan sehingga kami bisa melewati setiap tantangan, sehingga kami tidak khawatir lagi dengan hidup kami karena Tuhan yang memelihara. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami. Mohon bimbingan penyertaan-Mu ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.